Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safa Adisa Sekarsakanti, selaku manajer dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Surya Agro Kencana. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari Divisi SDM dan Keuangan PT Surya Agro Kencana. Yang pertama ada Suprapti Permatasari, yang kedua ada Zahra Kamila, dan yang ketiga ada Risma Rahmawati. Visi, misi, dan moto Divisi SDM dan Keuangan. Divisi SDM dan Keuangan memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visinya, mewujudkan SDM yang berkompeten dan berkapabilitas serta menjadi pusat pelayanan administrasi dan keuangan yang akuntabel, tertib aturan, dan transparan. Misinya adalah melaksanakan manajemen SDM dengan sistem yang objektif dan adil, serta melaksanakan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Lalu, menyediakan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan meritokrasi yang mendukung profesionalisme pekerja. Moto dari Divisi SDM dan Keuangan adalah mewujudkan lingkungan kerja dinamis, produktif, dan inovatif, serta akuntabel. Selanjutnya yaitu anggota dari Divisi SDM dan Keuangan. Yang pertama ada Safa Adisa Sekarsakanti selaku manajer SDM dan Keuangan. Yang kedua ada Suprapti Permatasari selaku kepala SDM dan Keuangan. Yang ketiga ada Zahra Kamila sebagai asisten manajer SDM. Dan yang keempat ada Risma Rahmawati sebagai asisten manajer keuangan. Selanjutnya yaitu job description dari masing-masing jabatan di Divisi SDM dan Keuangan. Jabatan yang pertama yaitu manajer SDM dan Keuangan. Manajer SDM dan Keuangan memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, mengelola kepegawaian. Yang kedua, merencanakan aspek umum keuangan perusahaan. Yang ketiga, penghubung antara perusahaan dengan pasar keuangan. Dan yang keempat, bertanggung jawab sekaligus mengawasi seluruh kegiatan administrasi dan keuangan perusahaan. Jabatan yang kedua yaitu Kepala SDM dan Keuangan. Kepala SDM dan Keuangan memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan dan menyediakan semua catatan pengeluaran dan dana untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, melakukan pembayaran tagihan seperti dana atas nama pemimpin serta pembayaran pajak. Yang ketiga, menerima dan melayani tamu serta mewakili pemimpin. Dan yang keempat, menata arsip atau surat. Jabatan yang ketiga yaitu asisten manajer SDM. Asisten manajer SDM memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, mengatur kepegawaian. Yang kedua, mengatur pengembangan dan pelatihan karyawan. Yang ketiga, mengatur kompensasi dan tunjangan administrasi. Dan yang keempat, memelihara file karyawan dan sistem pengarsipan HR. Jabatan yang keempat yaitu asisten manajer keuangan. Asisten manajer keuangan memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembukuan semua transaksi perusahaan. Yang kedua, melakukan penagihan dan pembayaran. Yang ketiga, melakukan verifikasi semua tagihan masuk. Dan yang keempat, memastikan pelaksanaan keuangan, akuntansi, dan pajak. Jabatan berikutnya yaitu ada staf perekrutan dan perencanaan SDM serta staf personalia. Untuk staf perekrutan dan perencanaan SDM memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Yang kedua, bertanggung jawab dalam proses perekrutan karyawan. Yang ketiga, melakukan seleksi, promosi, transferring, dan demosi pada karyawan. Dan yang keempat, bertanggung jawab pada absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus, dan tunjangan. Sementara untuk staf personalia memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan karyawan dalam jumlah tertentu dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, membantu staf administrasi dalam menyusun laporan keuangan secara berkala. Dan yang ketiga, menyiapkan perjanjian kerja dengan karyawan. Jabatan berikutnya yaitu ada staf administrasi dan staf keuangan.
Untuk staf administrasi memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, berkoordinasi dengan sekretaris divisi lain jika ada meeting gabungan atau kegiatan lainnya. Yang kedua, menyiapkan tiket dan akomodasi untuk kegiatan kerja atau kunjungan keluar kantor. Yang ketiga, melakukan arsip data. Dan yang keempat, mengumpulkan dan menyusun dokumen. Sedangkan untuk staf keuangan memiliki job description sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan pencatatan dan pengumpulan data-data perusahaan. Yang kedua, menyusun dokumen-dokumen kegiatan akuntansi dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, bertanggung jawab serta mengatur pemasukan dan pengeluaran kas kecil. Yang keempat, membuat pembukuan semua transaksi keuangan. Selanjutnya yaitu layout perusahaan. Layout perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu kantor pusat yang ada di Jakarta dan kantor divisi produksi dan divisi pengolahan yang berada di Grobogan. Layout yang pertama yaitu layout dari kantor pusat yang berada di Jakarta. Dan yang kedua yaitu layout dari kantor divisi produksi dan divisi pengolahan yang berada di Grobogan. Layout divisi SDM dan keuangan. Dapat dilihat, berikut ada layout dari divisi SDM dan keuangan. Di dalamnya terdapat ruangan staf, ruangan manajer, restroom, dan ruangan direktur. Terdapat ruangan direktur dikarenakan dalam kantor pusat, ruangan direktur berada satu lantai bersamaan dengan divisi SDM dan keuangan. Selanjutnya yaitu lokasi kantor pusat. Kantor pusat PT Surya Agro Kencana berada di Jalan Duri Tol Kedoya, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh PT Surya Agro Kencana. Yang pertama, ada sertifikat tanda registrasi kompetensi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Lalu ada sertifikat kompetensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pertanian, UPT, Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura. Lalu ada sertifikat akreditasi untuk laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional. Untuk selanjutnya terdapat sertifikat sistem manajemen mutu. Dan yang terakhir adalah sertifikasi sistem manajemen mutu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Benih, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Surat-surat PT Surya Agro Kencana. Yang pertama terdapat surat perjanjian modal ventura atau joint venture yang mana di dalamnya menyatakan PT Surya Agro Kencana merupakan anak perusahaan yang mendapatkan modal dari perusahaan induk. Lalu di sebelahnya terdapat juga surat kerjasama dengan investor. Lalu berikutnya terdapat surat-surat yang diterbitkan oleh Divisi SDM dan Keuangan. Di antaranya ada undangan sosialisasi, kemudian perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selanjutnya ada surat peringatan 1, lalu surat pemutusan hubungan kerja. Dan yang terakhir ada perjanjian kerja waktu tertentu. Kualifikasi jabatan divisi SDM dan keuangan. Kualifikasi manajer SDM dan keuangan. 1. Pria atau wanita dengan usia maksimal 30 tahun. 2. Minimal lulusan S1 manajemen atau pertanian. 3. Memiliki pengalaman kerja dan organisasi selama 2 tahun. Memiliki pengalaman sebagai pemimpin lebih diutamakan. 4. Memiliki motivasi bekerja yang tinggi, serta dapat memotivasi orang lain. 5. Jujur, rajin, disiplin, dan fleksibel. 6. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik secara pasif maupun aktif. Kepala Bagian SDM dan Keuangan. 1. Pria atau wanita dengan usia maksimal 30 tahun. 2. Minimal lulusan S1 manajemen atau pertanian. 3. Memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. 4. Jujur, rajin, dan disiplin. 5. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris minimal secara pasif. Asisten Manajer SDM. 1. Pria atau wanita dengan usia maksimal 30 tahun.
2. Minimal lulusan S1 manajemen atau pertanian. 3. Memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun. 4. Memiliki kemampuan memimpin yang baik. 5. Jujur, rajin, dan disiplin. 6. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris minimal secara pasif. Asisten manajer keuangan. 1. Pria atau wanita dengan usia maksimal 30 tahun. 2. Minimal lulusan S1 akuntansi atau perpajakan. 3. Memiliki pengalaman di bidang accounting, finance, and tax selama 3 tahun. 4. Menguasai dan memahami alur SOP accounting, finance, and tax. 5. Memiliki kemampuan memimpin yang baik. 6. Jujur, rajin, dan disiplin. 7. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris minimal secara pasif. Staff. 1. Pria atau wanita dengan usia minimal 24 tahun. 2. Minimal lulusan D3 jurusan manajemen, keuangan, dan akuntansi. Memiliki pengalaman sebagai staf lebih diutamakan. 3. Dapat beradaptasi dengan baik, komunikatif, jujur, rajin, disiplin dalam bekerja setelah dapat bertanggung jawab. 4. Memiliki attitude dan penampilan yang baik. 5. Mampu bekerja secara individu maupun tim, serta bersedia bekerja lembur. 6. Dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris minimal secara pasif. Non-staff. 1. Pria atau wanita dengan usia minimal 20 tahun. 2. Minimal lulusan SMA atau SMK sederajat. 3. Dapat beradaptasi dengan baik, komunikatif, jujur, rajin, disiplin dalam bekerja serta dapat bertanggung jawab. 4. Memiliki attitude dan penampilan yang baik. Iklan lowongan kerja divisi SDM dan keuangan. Berikut iklan lowongan kerja posisi manajer SDM dan keuangan serta kepala SDM dan keuangan. Berikut pula iklan lowongan kerja untuk posisi asisten manajer keuangan, asisten manajer SDM, dan staf yang meliputi staf perekrutan dan perencana SDM, staf personalia, staf administrasi, dan staf keuangan. Pembagian golongan. Golongan 1, manajer dan berada satu tingkat di bawah direktur. Golongan 2, kepala bagian dan berada satu tingkat di bawah manajer. Golongan 3, asisten manajer dan berada satu tingkat di bawah kepala bagian. Golongan 4, staf, berada satu tingkat di bawah asisten manajer. Dan golongan 5, ada non-staf, berada satu tingkat di bawah staf. SOP seragam PT Surya Agro Kencana. Pertama, SOP seragam kantor. Berikut penampilan SOP seragam kantor baik untuk pria maupun wanita. Kedua, SOP seragam pengolahan. Berikut SOP seragam pengolahan yang meliputi seragam wearpack dan alat-alat pelindung terdiri dari kacamata, helm, masker, pult, belt, sarung tangan, dan juga sepatu boot. Ketiga, SOP seragam pengujian. Berikut SOP seragam pengujian saat berada di laboratorium. Terdiri dari jas lab, masker, sarung tangan, kacamata, hairnet, dan juga sepatu pelindung. Dan terakhir, SOP seragam produksi saat berada di lapang. Berikut SOP seragam produksi. Terdiri dari wearpack atau baju lapang, lengan panjang maupun lengan pendek, sepatu boot, dan alat pelindung kepala seperti topi. Jam kerja tiap divisi. Divisi pemasaran. Jam 7 pagi, semua pekerja sudah harus datang di kantor dan melaksanakan briefing dan mengisi absensi kehadiran. Jam setengah 8 pagi, semua pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Jam 12 siang, semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat, sholat, dan makan. Sholat berjamaah dilakukan pada musola perusahaan atau masjid terdekat. Jam setengah 2 siang, semua pekerja sudah harus siap untuk mulai pekerjaannya. Jam 4 sore, semua pekerja siap-siap untuk meninggalkan kantor didahului dengan merapikan, membersihkan ruangan, dan mengisi absensi kepulangan. Divisi produksi. Jam kerja kantor produksi.
Jam 7 pagi, semua pekerja sudah harus datang di kantor dan melaksanakan briefing dan mengisi absensi kehadiran. Jam setengah 8 pagi, semua pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Bagian Research and Development mulai melakukan penelitiannya di laboratorium kantor. Bagian kepala lapang mencatat dan memeriksa laporan produksi dari petani mitra. Bagian pengawasan dan penyuluhan bisa melakukan survei ke daerah terdekat. Bagian sertifikasi melakukan survei dan menerima hasil sertifikasi, serta membantu pengolahan dalam pengujian. Jam 12 siang, semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat, sholat, dan makan. Sholat berjamaah dilakukan pada musola perusahaan atau masjid terdekat. Jam setengah 2 siang, semua pekerja sudah harus siap untuk memulai pekerjaannya. Jam 4 sore, semua pekerja siap-siap untuk meninggalkan kantor, didahului dengan merapikan, membersihkan ruangan, dan mengisi absensi kepulangan. Divisi pengolahan. Jam 7 pagi, semua pekerja sudah harus datang di kantor dan melaksanakan briefing dan mengisi absensi kehadiran. Jam 7.30, semua pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Jam 12 siang, semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat, sholat, dan makan. Sholat berjamaah dilakukan pada musola perusahaan atau masjid terdekat. Jam 13.30 siang, semua pekerja sudah harus siap untuk mulai pekerjaannya. Jam 4 sore, semua pekerja siap-siap untuk meninggalkan kantor, didahului dengan merapikan, membersihkan ruangan, dan mengisi absensi kepulangan. Divisi SDM dan Keuangan. Jam 7 pagi, semua pekerja harus sudah datang di kantor dan melaksanakan briefing dan mengisi absensi kehadiran. Jam setengah 8 pagi, semua pekerja melakukan aktivitas pekerjaannya masing-masing. Jam 12 siang, semua pekerja diperbolehkan untuk istirahat, sholat, dan makan. Sholat berjamaah dilakukan pada musola perusahaan atau masjid terdekat. Jam setengah 2 siang, semua pekerja sudah harus siap untuk memulai pekerjaannya. Jam 4 sore, semua pekerja siap-siap untuk meninggalkan kantor, didahului dengan merapikan, membersihkan ruangan, dan mengisi absensi kepulangan. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja divisi pemasaran sebanyak 14 orang. Jumlah tenaga kerja divisi produksi sebanyak 28 orang. Jumlah tenaga kerja divisi pengolahan sebanyak 43 orang. Jumlah tenaga kerja divisi SDM dan Keuangan sebanyak 14 orang. Jumlah tenaga kerja non-staff. Resepsionis sebanyak 2 orang. OB sebanyak 8 orang. Satpam sebanyak 6 orang. Total tenaga kerja 116 tenaga kerja. Kehadiran karyawan PT Surya Agro Kencana. Berikut beberapa persyaratan kehadiran karyawan. Pertama, bila sakit, wajib menyerahkan surat keterangan istirahat dari dokter selambat-lambatnya hari pertama kehadiran karyawan tersebut. Bekerja kembali dengan maksimal istirahat 2 hari kerja. Kedua, bila sakit lebih dari 2 hari, wajib menyerahkan surat keterangan dirawat atau opname atau perpanjangan surat keterangan istirahat dari dokter. Ketiga, bagi karyawan cuti atau urusan pribadi, wajib mengisi form permohonan permisi selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan izin tersebut dilaksanakan. Keempat, bagi karyawan yang tidak hadir bekerja karena kepentingan dinas perusahaan, wajib mengisi form permisi urusan dinas yang diketahui atasan selambat-lambatnya 1 hari sebelum pelaksanaan izin tersebut dilaksanakan, kecuali diakibatkan oleh hal yang mendesak. Kelima, bagi karyawan yang tidak hadir bekerja karena berhalangan bukan diakibatkan oleh hal-hal yang diizinkan, maka Departemen Sumber Daya Manusia melakukan prosedur sebagai berikut. 1. Pada hari ketidakhadiran karyawan tersebut, kartu absensi karyawan ditahan oleh pejabat Departemen Sumber Daya Manusia atau pejabat yang ditunjuk. 2. Pada saat karyawan tersebut masuk bekerja kembali, maka karyawan tersebut harus menemui terlebih dahulu pejabat Departemen SDM atau pejabat yang ditunjuk untuk mempertanggungjawabkan ketidakhadiran karyawan di hari sebelumnya. Terakhir, pengecualian terhadap ketentuan pengisian form permohonan permisi dilakukan setelah pelaksanaan cuti atau izin dapat dilakukan jika ketidakhadiran bekerja tersebut diakibatkan oleh hal yang mendesak seperti terjadinya kemalangan.
Punishment PT Surya Agro Kencana terdiri dari kedisiplinan dan pelanggaran. Kedisiplinan 1. Wajib hadir dan pulang tepat waktu sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. 2. Wajib absen baik dalam kehadiran maupun kepulangan. 3. Semua karyawan diwajibkan memakai perlengkapan SOP sesuai divisi. 4. Menggunakan dan mematuhi penggunaan alat-alat keselamatan kerja. 5. Tidak diperkenankan membolos 3 kali atau tidak masuk tanpa keterangan. 6. Dilarang merusak, mengambil, membocorkan segala aset PT Surya Agro Kencana. Dan terakhir, dilarang melakukan tindakan yang melanggar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti melakukan tindakan korupsi, mencuri barang perusahaan, dan berkelahi hingga jatuhnya korban jiwa. Pelanggaran. Berikut beberapa sanksi saat melakukan pelanggaran. Pertama, sanksi ringan biasanya diberikan dalam bentuk teguran, baik lisan maupun tulisan. Jika karyawan yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka dia akan diberikan teguran beserta alasan dan maksud tujuan itu. Kedua, sanksi sedang dapat berakibat pada pemotongan gaji atau tunjangan tidak tetap bagi karyawan yang kedapatan melakukan pelanggaran dengan sengaja. Dan ketiga, sanksi berat dapat berakibat pada turunnya jabatan atau bahkan dibebaskan dari jabatan, seperti pemutusan hubungan kerja (PHK). Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi merupakan sebuah imbalan yang diterima oleh pegawai atas kontribusi kerja yang dilakukannya. Kompensasi yang diberikan PT Surya Agro Kencana yaitu dalam bentuk kompensasi finansial. Kompensasi finansial terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada kompensasi langsung, yang kedua ada kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung dapat berupa gaji atau upah, tunjangan, dan bonus, sementara kompensasi tidak langsung dapat berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, dan program pengembangan diri. Gaji tenaga kerja PT Surya Agro Kencana. Gaji adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. Golongan gaji di perusahaan PT Surya Agro Kencana dibagi menjadi 5 sebagai berikut. Golongan 1 untuk manajer, gaji sekitar 6 juta sampai dengan 10 juta. Golongan 2 kepala bagian, gaji sekitar 7 juta sampai dengan 8 juta. Golongan 3 asisten manajer 7 juta. Golongan 4 staff 4 juta sampai dengan 6 juta. Golongan 5 non staff 3 juta sampai dengan 4 juta. Slip gaji. Contoh slip gaji terlampir. Berikut slip gaji PT Surya Agro Kencana. Selanjutnya yaitu tunjangan. Tunjangan merupakan komponen pelengkap dari gaji keseluruhan di mana bentuknya dapat berupa uang maupun program-program pelayanan yang diberikan kepada karyawan oleh perusahaan. Tunjangan terdiri atas dua jenis. Yang pertama tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap berupa gaji pokok, sementara tunjangan tidak tetap berupa tunjangan makan dan tunjangan transportasi. Ada pula tunjangan hari raya atau THR adalah hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang. Syarat yang harus terpenuhi adalah karyawan yang harus bekerja minimal 1 bulan baru berhak mendapatkan tunjangan hari raya. Selanjutnya yaitu bonus. Bonus bukan merupakan dari upah, melainkan pembayaran yang diterima pekerja dari hasil keuntungan perusahaan atau karena pekerja menghasilkan hasil kerja lebih besar dari target produksi yang normal atau karena peningkatan produktivitas. Besarnya pembagian bonus diatur berdasarkan kesepakatan. PT Surya Agro Kencana memberikan bonus di setiap bulannya. Bonus yang diberikan sesuai dengan hasil kerja karyawan dari tiap divisi. Bonus yang diberikan berupa upah,
dari 10% gaji. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi. Dengan adanya target promosi, karyawan akan merasa dihargai, diperhatikan, dibutuhkan, dan diakui kemampuan kerjanya oleh perusahaan, sehingga mereka akan menghasilkan keluaran yang tinggi serta akan mempertinggi loyalitas pada perusahaan. Selanjutnya yaitu transfer. Transfer adalah perpindahan pekerjaan dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti posisi sebelumnya. Selanjutnya yaitu demosi. Demosi adalah pindahnya seseorang dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan sebelumnya. Dan begitu pula dengan sistem penggajiannya. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki kinerja yang buruk atau memiliki masalah di suatu perusahaan dan menerima sanksi hukuman. Selanjutnya yaitu umur pensiun. Penentuan mengenai batas usia pensiun biasanya merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan atau berpedoman pada beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak yang berkaitan dengan masa pensiun, seperti pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yang menyebutkan bahwa hak atas manfaat pensiun dengan catatan batas usia pensiun normal adalah 55 tahun dan batas usia pensiun wajib maksimal 60 tahun. Selanjutnya yaitu ada program peningkatan kinerja. Program peningkatan kinerja meliputi 5 hal. Yang pertama, sistem penilaian kinerja yang transparan. Yang kedua, memenuhi hak karyawan. Yang ketiga, rewards dan punishment. Yang keempat, pelatihan atau training. Dan yang kelima, jenjang karir. Jenjang karir, di samping bonus dan kenaikan gaji, karir yang berjenjang juga dapat menjadi motivasi seorang karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Jenjang karir yang disertai kenaikan gaji atau peningkatan insentif lainnya tentu akan membuat karyawan termotivasi dan akan lebih semangat bekerja. Lembur. Lembur adalah waktu kerja yang melebihi batas waktu kerja dalam aturan resmi pemerintah. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk 6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Upah kerja lembur adalah upah yang diterima pekerja atas pekerjaannya sesuai dengan jumlah waktu kerja lembur yang dilakukannya. Perhitungan upah kerja lembur. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja, poin A1. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 kali upah sejam. Poin A2. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar dengan upah sebesar 2 kali upah sejam. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 hari kerja 40 jam seminggu, maka poin B1. Perhitungan upah jam kerja lembur untuk 7 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, dan jam ke-8 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam lembur ke-9 dan ke-10 dibayar 4 kali upah sejam. Poin B2. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur 5 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-6 3 kali upah sejam, dan jam lembur ke-7 dan ke-8 4 kali upah sejam. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 hari kerja dan 40 jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 jam pertama dibayar 2 kali upah sejam, jam ke-9 dibayar 3 kali upah sejam, dan jam ke-10 dan ke-11 4 kali upah sejam. Asuransi PT Surya Agro Kencana. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. PT Surya Agro Kencana mendaftarkan para karyawan atau tenaga kerja kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. BPJS dibagi menjadi dua. Pertama, BPJS Kesehatan yang terdiri dari jaminan kesehatan, dan yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri dari jaminan pensiun, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan keselamatan kerja. Fasilitas jabatan. Fasilitas jabatan adalah kenikmatan dalam bentuk nyata atau nature yang diberikan perusahaan pada hal-hal yang bersifat khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Fasilitas yang disediakan untuk direktur yaitu mobil Honda Mobilio seharga Rp205.500.000. Fasilitas yang disediakan untuk manajer yaitu Apple MacBook Pro 13.3 Touch Bar 2018 seharga Rp27.020.000. Dan yang terakhir, fasilitas yang disediakan untuk kepala bagian yaitu Asus Transformer Book T100TA seharga Rp2.074.000. Apresiasi masa bakti. Apresiasi adalah bentuk kepedulian dan rasa menghargai perusahaan. Tujuannya yaitu untuk menumbuhkan sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan dharma bakti kepada perusahaan dan negara. Untuk apresiasi masa bakti dengan lama jabatan 15 tahun, mendapatkan penghargaan berupa plakat, voucher belanja senilai 1 juta, dan bonus 15% gaji. Untuk lama jabatan 25 tahun, mendapatkan penghargaan plakat, voucher belanja senilai 1,5 juta, serta bonus 15% gaji. Untuk lama jabatan 35 tahun, mendapatkan penghargaan berupa plakat, voucher belanja senilai 2 juta, dan bonus 15% gaji. PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pemberhentian atau dikeluarkannya seorang karyawan atau pegawai dari lingkungan organisasi atau instansi baik dengan inisiatif sendiri maupun secara paksa atau atas prakarsa perusahaan tempat bekerja. Pemberhentian sukarela biasanya berbentuk pengunduran diri atau pensiun, sedangkan yang secara paksa bentuknya seperti pemberhentian sementara waktu atau permanen alias dipecat. Alasan mengenai PHK menurut Pasal 61 UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, 3. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga, 4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu. Pemeliharaan karyawan. Pemilihan metode untuk pemeliharaan karyawan yang tepat sangat penting agar pelaksanaannya dapat mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Metode-metode pemeliharaan karyawan yang digunakan di PT Surya Agro Kencana antara lain. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi harus digunakan dalam setiap penyampaian informasi kepada komunikan. Yang kedua, intensif. Intensif yaitu daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga, kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan yang diberikan sangatlah berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental karyawan. Maka dari itu akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin, dan sikap yang loyal karyawan terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Berikutnya yaitu cuti kerja. Berikut merupakan kriteria
pegawai yang diperbolehkan untuk mengajukan cuti kerja. Yang pertama, pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus mendapat cuti tahunan selama 12 hari kerja. Yang kedua, karyawan dengan masa kerja di atas 3 tahun berhak cuti selama 14 hari kerja. Yang ketiga, pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus mendapatkan istirahat panjang selama 1 bulan pada tahun ke-7 dan ke-8, menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Yang keempat, cuti melahirkan tidak wajib bekerja selama 3 bulan. Yang kelima, cuti keguguran tidak wajib bekerja selama 1,5 bulan. Dan yang keenam, cuti menikah tidak wajib bekerja selama 1 minggu. Kebutuhan biaya. Kebutuhan biaya PT Surya Agro Kencana. Yang pertama, divisi pemasaran. Terdapat biaya promosi, margin pemasaran, diskon distributor, ongkos angkut, dan bonus pemasar. Yang kedua, divisi produksi. Terdapat biaya benih, pupuk dan pestisida, bahan bakar, penyusutan dan maintenance. Yang ketiga, divisi pengolahan. Terdapat biaya kemasan, biaya pengujian, biaya pengolahan, upah buruh, solar, listrik, penyusutan dan maintenance. Yang keempat, divisi SDM dan keuangan. Terdapat biaya perekrutan, biaya pelatihan dan pengembangan SDM, THR, acara tahunan, CSR, PBB, pajak kendaraan, penyusutan, maintenance, listrik, air, gaji, wifi, ATK, dan BBM. Cash flow. Uraian cash flow PT Surya Agro Kencana. Inflow. Yang pertama, investor berasal dari perusahaan induk dan investor. Yang kedua, penjualan benih jagung dan kedelai. Yang ketiga, penjualan benih kadaluarsa jagung dan kedelai, keuntungan dan nilai sisa. Total inflow pada tahun pertama sebesar 15 miliar. Outflow. Yang pertama, biaya investasi berupa biaya investasi kantor dan biaya investasi alat-alat. Yang kedua, biaya variabel berupa biaya variabel divisi pemasaran, biaya variabel divisi produksi, biaya variabel divisi pengolahan, dan biaya variabel divisi SDM dan keuangan. Yang ketiga, biaya tetap berupa biaya tetap divisi produksi, biaya tetap divisi pengolahan, dan biaya tetap divisi SDM dan keuangan. Keuntungan kotor pada tahun pertama minus 18.214.612.741 rupiah. Pembagian saham pada perusahaan induk dan investor 6%. Pajak pendapatan usaha per tahun Rp33.791.333 rupiah. Total outflow Rp30.247.404.074 rupiah. Net benefit pada tahun pertama minus 18.214.612.741 rupiah. Diskon faktor 6%. Present value per tahun pada tahun pertama minus 17.183.596.925 rupiah. Present value benefit per tahun pada tahun pertama 14.150.943.396 rupiah. Present value cost per tahun pada tahun pertama 31.365.475.541 rupiah. Net present value 110.371.341.030 rupiah. IRR 65%. Present value positif 190.602.618.958 rupiah. Present value negatif minus 18.214.612.741 rupiah. Net B per C 10, gross B per C 2, rata-rata penerimaan bersih 17.238.800.622 rupiah dengan payback period 0,8 atau 8 bulan. HPP SDM dan Keuangan PT Surya Agro Kencana.
Komponen HPP SDM dan Keuangan PT Surya Agro Kencana yaitu yang pertama, alat tulis kantor sejumlah Rp14.621.000. Yang kedua, biaya rekrutmen sejumlah Rp10.800.000, sehingga HP pemasaran per kilonya untuk komoditas jagung sejumlah Rp47 dan komoditas kedelai Rp66. HP pemasaran per kemasan untuk komoditas jagung sejumlah Rp237 dan komoditas kedelai Rp331, sehingga total biaya HP, SDM dan Keuangan PT Surya Agro Kencana sejumlah Rp25.421.000. Program pelatihan dan pengembangan SDM PT Surya Agro Kencana. Program pelatihan dan pengembangan SDM, sebuah upaya yang dilakukan untuk membentuk dan menghasilkan manusia berkualitas yang memiliki kecakapan, kemampuan, dan loyalitas dalam melaksanakan pekerjaannya di sebuah perusahaan. Program ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, on the job training, di mana para peserta latihan langsung bekerja di tempat untuk belajar dan meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Dan yang kedua, ada off the job training, di mana para peserta latihan dengan kriteria yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan kinerja selama karyawan terkait bekerja. PT Surya Agro Kencana melaksanakan kegiatan program pelatihan dan pengembangan SDM yang akan diadakan di Indonesia dan turut mengundang beberapa narasumber. Implementasi yang akan dilaksanakan yaitu dalam bentuk off the job training untuk manajer berupa lecture, kepala bagian berupa studi kasus, asisten manajer berupa program pembelajaran, dan staf berupa action learning. Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggung jawab sosial perusahaan. Suatu konsep bahwa perusahaan memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Program Corporate Social Responsibility merupakan program yang sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat umum maupun perusahaan yang menjalankan program itu sendiri. Bagi masyarakat, program CSR mampu membantu kesulitan-kesulitan yang tengah mereka alami. Dalam hal ini, program CSR perusahaan berbentuk kegiatan bakti sosial atau bansos, namun tidak secara langsung melainkan mencari komunitas peduli sosial atau Kita Bisa. Rekrutmen tenaga kerja PT Surya Agro Kencana. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Para pelamar atau calon tenaga kerja yang diharapkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh manajemen sumber daya manusia demi mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Alur rekrutmen tenaga kerja. Pertama, proses pencarian informasi pekerjaan oleh para pelamar. Kedua, para pelamar mengirimkan kelengkapan persyaratan lamaran pekerjaan yang dimintai perusahaan. Ketiga, proses seleksi awal oleh perusahaan berupa seleksi berkas pelamar. Keempat, proses seleksi berupa tes psikotes. Kelima, proses seleksi berupa wawancara. Wawancara terdiri dari wawancara awal dan lanjutan. Keenam, proses seleksi berupa medical check-up atau tes kesehatan. Ketujuh, pengambilan keputusan oleh perusahaan. Dan terakhir, penandatanganan surat perjanjian kontrak kerja. Langkah-langkah upaya sosialisasi PT Surya Agro Kencana. Pertama, melakukan identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Kedua, merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan. Ketiga, mempublikasikan lowongan kerja dapat berupa iklan. Keempat, meninjau lamaran yang masuk. Kelima, proses seleksi tenaga kerja.
Proses seleksi dapat berupa tes psikotes dan tes kesehatan. Keenam, wawancara kandidat berkualitas. Ketujuh, periksa referensi dan latar belakang calon tenaga kerja. Kedelapan, memilih kandidat yang berkualitas. Kesembilan, membuat penawaran dan informasi mengenai perusahaan. Kesepuluh, negosiasi rincian gaji dan tanggal mulai kerja. Dan yang terakhir, menyambut karyawan atau tenaga kerja baru. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.